Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat sehat. Di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 di negeri tercinta ini, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik peserta MPLS SMA Muhammadiyah Aimas yang saya banggakan, pada kesempatan penyampaian materi terkait dengan PMLS, Bapak diberikan amanah untuk memberikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Sebelumnya Bapak adalah salah satu guru yang membantu mata pelajaran biologi, dan pada kesempatan ini mari kita sama-sama belajar apa itu wawasan Wiyata Mandala. Adik-adik peserta MPLS yang Bapak banggakan, bahwa kehadiran kalian sebagai kader, sebagai kader yang siap sedia untuk umat dan bangsa, kalian dipersiapkan untuk sebagai penerus, generasi penerus bangsa ini. Khususnya kalau di Muhammadiyah, kalian adalah sebagai anak panah. Untuk mengetahui sejauh mana tujuan daripada kehadiran anak panah Muhammadiyah ini, mari kita sama-sama dengarkan sebuah mars dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang nanti adik-adik akan menjadi bagian di dalamnya. Silakan, mari kita dengarkan bersama. Oke, ini adalah mars Ikatan Pelajar Muhammadiyah, satu organisasi intra sekolah yang merupakan salah satu organisasi otonom yang didirikan untuk mendukung misi Muhammadiyah. Ada nilai-nilai strategis dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini adalah yang pertama sebagai gerakan dakwah, yang kedua sebagai lembaga kaderisasi. Are you ready? Let us sing together.
Oke, demikian kita dengarkan bersama Mars Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, inilah yang menjadi ruh daripada adik-adik selama menempuh pendidikan di SMA Muhammadiyah Al-Mas ini ya. Berdiri tegaklah dan tampillah di muka. Kalian harus menjadi generasi yang tangguh ya, sebagaimana Rasulullah ya menyampaikan kepada kita bahwa tinggalkanlah generasi yang tangguh, jangan kita meninggalkan generasi yang lemah. Oke, terkait dengan materi wawasan Wiyata Mandala, adik-adik, bahwa mari kita lihat dulu definisi atau pengertian daripada wawasan Wiyata Mandala. Kita ini ya urai satu persatu kata yang tersusun dalam wawasan Wiyata Mandala itu. Yang pertama adalah wawasan. Kita tahu bahwa wawasan adalah cara pandang ya, atau sudut pandang kita terhadap sesuatu, dalam hal ini adalah lingkungan. Kita mampu melihat ya, kita mampu merasa, kita mampu mendengar ya, apa yang ada di dalam lingkungan kita, lingkungan sekeliling kita. Berikutnya adalah wiyata. Wiyata sendiri artinya adalah pendidikan. Nah, apa itu mandala? Mandala berarti lingkaran atau bundaran atau bulatan atau lingkungan itu sendiri. Jadi kalau ketiga kata ini kita gabung, maka akan ketemu wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Nah, inilah yang menjadi definisi daripada wawasan Wiyata Mandala. Jadi kehadiran kita di sekolah adalah satu lingkungan, satu tempat baru yang kita ketika memasukinya itu harus mengetahui, harus mendengar, harus melihat apa yang ada di dalamnya. Baik, berikutnya di dalam wawasan Wiyata Mandala ada beberapa pihak yang atau komponen yang saling terkait dan hadir di dalamnya. Pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah kita tahu adalah pemimpin di sekolah yang memiliki tugas untuk memanajerial atau memanajemen sekolah dan seluruh apa yang ada di dalamnya. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab ya di dalam menentukan maju mundurnya sekolah itu atau mau dibawa kemana sekolah itu. Yang kedua adalah guru ya. Guru adalah pendidik yang tidak hanya tugasnya mengajar atau menyampaikan ilmu pengetahuan. Guru era sekarang adalah guru yang juga harus bisa mendidik sikap, mendidik karakter, dan juga spiritual kita. Di samping kepala sekolah dan guru juga ada tenaga pendidik. Tenaga pendidik adalah staf yang membantu atau mendukung keberadaan sekolah, misalnya tenaga usaha, TU ya, atau bendahara, atau security, atau satpam dan lain sebagainya, yang juga memiliki tugas yang tidak kalah penting. Nah, berikutnya adalah peserta didik. Ya, adik-adik sekalian ini, peserta didik yang ada ini tentu harus dididik ya secara baik ya, sehingga akan tercapai kemampuan keilmuan, dalam hal ini kognitif, kemudian afektif ya, sikap perilaku kita, dan juga keterampilan psikomotor adik-adik semua. Dan yang terakhir adalah masyarakat, bahwa sekolah tidak akan lepas dari keberadaan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, ini diwakili kehadiran masyarakat ini oleh komite sekolah. Itu yang kita ketahui. Baik, kita lanjut. Nah, ini khusus nih kepada adik-adik nih, peserta didik ya. Di dalam wawasan Wiyata Mandala, hal-hal apa yang adik-adik harus pahami ya bersama selama insya Allah ya 3 tahun nanti di sekolah ini.
Yang pertama, mentaati tata tertib ya yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Sebagai satu lingkungan baru tentu memiliki aturan-aturan baru ya yang tentu harus kita ketahui. Yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Nah, ini tentu sangat terkait dengan tadi komponen yang kedua, adanya kepala sekolah ya dan juga guru. Peserta didik harus hormat dan sopan ya atau patuh kepada guru. Ya. Guru di sekolah adalah pengganti orang tua di rumah. Kalau di sekolah ya orang tuanya guru. Kalau di rumah ya orang tua sebagai guru. Jadi guru adalah orang tua adik-adik ketika berada di sekolah. Jadi perlakukan guru sebagaimana orang tua kalian. Kemudian hormat dan sopan kepada teman. Nah, ini sebagai rasa saling ini ya, dengan rasa saling rasa persahabatan. Jadi kita harus saling hormat menghormati, terutama terhadap teman ya. Nah, peserta didik juga harus belajar yang tekun, jelas ya. Ngapain sekolah kalau tidak belajar yang tekun ya? Sekolah bukan tempat main ya. Kalau tempat main nanti bisa di Tanjung atau di dermaga sana ya. Nah, ini sekolah ya berarti tempat belajar ya. Belajar bisa sambil bermain, artinya bermain yang mendidik ya. Berikutnya, nah, ketika kita belajar ya biasanya guru juga memberikan tugas ya, memberikan pekerjaan untuk diselesaikan oleh siswa atau peserta didik. Nah, silakan ini diselesaikan. Nah, berikutnya adalah menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Jadi baik buruknya sekolah itu adalah ini kita ya, jati diri kita. Jadi dimanapun kita berada, kita patut untuk menjaga dan memelihara nama baiknya. Berikutnya, nah ini yang sekarang lagi marak ya. Jadi diharapkan peserta didik di SMA Muhammadiyah Aimas ini harus menjauhi narkoba. Karena kalau sudah kita dekat dengan narkoba, ini sudah pintu masuk untuk kejahatan-kejahatan yang lainnya ya. Kemudian menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Saya kira ini jelas ya. Kita harus merawat ya, kita juga harus ikut di dalam memelihara segala apa yang ada di sekolah ini. Kemudian adik-adik juga diharapkan menjaga keamanan sekolah. Tentu sekolah akan berjalan dengan baik kalau situasi dan kondisinya kondusif ya, aman, tidak ada gangguan. Dan ini juga perlu partisipasi atau keterlibatan daripada adik-adik ya. Nah, jika ada hal-hal yang peristiwa-peristiwa yang kurang baik atau negatif, silakan bisa dilapor ke kepala sekolah, OSIS, guru ya, dan yang ada di sekolah itu. Nah, berikutnya adalah memelihara lingkungan sekolah. Saya kira ini jelas ya. Oke. Baik, terakhir materi dari saya tentang sekolah ya. Tadi sebenarnya sudah kita gambarkan di peran peserta didik. Nah, ini lebih kita kerucutkan lagi, sekolah sebagai kawasan wisata mandala. Mungkin adik-adik pernah dengar ya istilah 7K ya. Apa saja, masih ingat enggak? Oke, 7K itu yang pertama ya sudah ada di slide kita ya. Adik-adik bisa lihat di sini. Kita lihat nih, yang pertama keamanan dan kenyamanan. Nah, ini logonya PKS, Patroli Keamanan Sekolah. Jadi adik-adik juga nanti melalui IPM ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kalau di sekolah negeri itu istilahnya OSIS ya. Kalau di Muhammadiyah
Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nanti adik-adik bisa bergabung dan ada kegiatan patroli keamanan sekolah. Intinya ya menjaga supaya kondusif, supaya nyaman ya proses belajar mengajar di SMA. Kemudian K yang kedua adalah kekeluargaan. Nah, inilah sesungguhnya bentuk daripada ini ya, rasa kekeluargaan kita. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwa guru di sekolah adalah orang tua. Jadi perlakuan adik-adik terhadap guru ya seperti halnya di rumah, perlakuan adik-adik terhadap orang tua. Pun dengan sesama teman ya. Teman-teman baik satu kelas maupun kelas yang lain itu adalah family atau keluarga. Kita satu keluarga. Apa itu? Keluarga besar SMA Muhammadiyah. Kemudian K yang berikutnya adalah kedisiplinan. Nah, saya kira Dedek tahu ya, disiplin itu seperti apa. Kalau diberi tugas ya dikerjakan ya. Kalau jam masuk ya masuk, jam sekolah ya sekolah ya. Jangan bolos. Bisa dilihat di gambar ini ya. Nah, ini. Baik, berikutnya adalah yang berikutnya kerindangan. Kerindangan ini adalah bagaimana lingkungan sekolah kita ini ya asri ya, sejuk, tidak panas, yang tentu harus rindang, artinya ada tumbuhan ya, ada tanaman-tanaman pelindung ya, bunga, sehingga membuat sekolah itu menjadi sejuk ya, menjadi tidak panas ya, dan juga enak dipandang mata. Baik, yang berikutnya adalah kebersihan. Nah, ini kita pasti tahu ya, adik-adik sering mendengar bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Maka kalau kita tidak bersih, maka kita tidak beriman. Maka ketika ada sampah walaupun mungkin bungkus gula-gula, yaitu harus dibuang pada tempatnya. Jangan tinggalkan sampah ya di lingkungan sekolah kita. Sekali lagi, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kalau kita bersih, insya Allah iman kita juga bagus ya. Yang berikutnya adalah keindahan. Nah, siapa yang tidak suka indah? Ayo. Pasti ya, kalau manusia yang normal itu pasti suka keindahan. Di layar ini ada bunga ya, bunga ini saya foto agak dekat. Nah, ini salah satu keindahan yang ada di SMA Muhammadiyah Imas ya. Banyak bunga-bunga ya, semerbak mewangi. Harum semerbak mewangi nih bunga-bunga yang ada ini ya. Nah, nanti adik-adik semua bisa mengembangkan ya supaya bunga-bunga ini banyak lagi yang lain ya. Kalau sekarang lagi keren terkenal ini ya, kropot itu ya, warna-warni. Nah, nanti bisa nih pulang rumah ketika sekolah sudah dibuka, masing-masing bawa nih, Pak, ini hasil tanaman saya nih ya. Oke, terakhir yang ketujuh ya adalah ketertiban. Namanya ketertiban itu kan asal katanya tertib ya, berarti kan ya adik-adik harus mematuhi apa saja tata tertib yang ada di sekolah ini. Seperti di foto ini bisa kalian lihat ya. Setelah apa ini upacara ya, setelah upacara para peserta didik kemudian bersalaman dengan gurunya. Nah, ini foto sebelum pandemi ya. Jadi masih bisa bersalaman, tapi sekarang ya salamannya diganti ya. Baik, demikian materi wawasan Wiyata Mandala yang bisa Bapak sampaikan. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal pemahaman bagi adik-adik ya peserta PLS, bahwa kira-kira lingkungan daripada SMA Muhammadiyah itu
secara singkat seperti itu. Yang pasti sebagai sekolah berbasis Islam ya, dimana diharapkan kehadiran sekolah ini dapat menjadikan kita ada dalam lingkungan yang selalu mengedepankan iman, selalu mengedepankan Islam, dan mengedepankan akhlak. Akhlak apa? Akhlak yang karimah, jadi akhlak yang terpuji ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Setelah adik-adik melihat presentasi ini, nanti ada kuis ya, silakan diisi kuis yang Bapak akan sampaikan pada link yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian, dan sebelum Bapak akhiri, jaga kesehatan ya. Ketika kemana saja, apalagi nanti kalau sudah ke sekolah, jangan lupa pakai masker ya. Kita punya moto, saya jagaku, kau jaga saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Fastabiqul khairat, mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Salam buat orang tua di rumah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.